Oke, selamat datang kembali di Tutorial Android Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kendali untuk mobile phone dalam bentuk touchscreen button. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah mengekspor game kita ke desktop PC dan ke HTML5. Nah, kedepannya kita mau mengekspor game kita juga ke mobile platform. Kebetulan karena saya nggak punya iOS device, jadi saya akan fokusnya ke Android device dulu aja ya. Maaf ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang mau menyumbangin iOS device, mungkin boleh juga ya. Nah, oke. Kalau kita pengen mengekspor game kita ke mobile device, tentunya kita perlu kendali yang nggak pakai keyboard ya. Karena di sini kalau pakai keyboard ya nggak semua mobile device punya keyboard, baik itu eksternal maupun internal gitu. Maka kita perlu memasang button-button yang bisa touchscreen begitu. Nah, gimana cara kita bisa bikin button touchscreen tersebut? Nah, kebetulan di dalam Godot kita punya node untuk itu. Nah, sebelum kita mulai bahas node tersebut, saya mau disclaimer dulu aja bahwa di dalam Godot ini kita punya banyak cara untuk mengatasi touch dan drag begitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen layarnya bisa disentuh atau bisa di drag juga bisa di dalam Godot, tapi kita belum bahas itu saat ini. Mungkin di video-video mendatang kita akan bahas, tapi sekarang ini kita mau fokus ke touchscreen button dulu aja. Nah, si touchscreen button tersebut itu mau dipasang di mana teman-teman? Nah, kita langsung pasang di sini dalam si level kita ini. Tapi kalau kita pasang di dalam level kan tentu saja nantinya kalau kita bikin level kedua, level ketiga, level keempat, kita mesti copy satu-satu begitu ya. Nah, itu kan tidak ideal gitu. Maka sebaiknya kita simpan di dalam satu buah scene yang kita save. Nah, baik itu sekarang pilihannya kalau menurut saya ada di player scene atau di GUI scene. Jadi kita bisa pasang di dalam si zombie kita ini, si kontrolnya. Jadi dimanapun kita tempatkan zombie kita, buttonnya itu akan keluar. Atau kalau kita nggak pengen tempatkan dia di dalam zombie kita bisa tempatkan juga di dalam GUI kita. Jadi dalam manapun nggak ada GUI, di situ ada button. Nah, kalau saya punya preferensinya kita pasang di dalam GUI aja ya. Jadi kita akan pasang di dalam GUI. Saya akan klik di sini. Nah, ini adalah GUI kita punya nyawa, kita punya skor, kita mau pasang kendali kita di sebelah kiri bawah dan kanan bawah sini. Jadi kita akan pasang di sini, kita add node ya. Add node-nya apa? Kita akan touch screen button. Touch screen button ini adalah untuk touch screen devices ya. Kita akan klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di bagian inspektor kita punya properti yang terdiri atau yang inherit dari turunan dari node, turunan dari canvas item, turunan dari node 2D. Jadi punya transform dan punya z-index. Dan juga dia punya properti dia sendiri. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu properti ini ya. Yang pertama adalah normal dan press. Normal itu adalah tekstur yang kita tampilkan kalau untuk button kita. Di sini saya punya button left saya ini teksturnya kayak begini, teman-teman. Nah, ini tekstur button left saya. Oke. Nah, ini adalah tekstur yang berikutnya press. Ini adalah tekstur yang keluar kalau si buttonnya di press, kalau dipencat begitu ya. Kita pasang button left press di sini. Nggak kelihatan ya. Nah, ini teman-teman mesti dijalankan dulu si game-nya. Oh, by the way, saya pengen supaya si button saya ini ada di bawah sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini kita nggak punya anchor kalau dia Node 2D. Kalau kita pengen anchor, kita harus pasang dia dalam sebuah control. Jadi kita akan pasang sebuah node baru, namanya control. Kita akan pasang touchscreen button kita ini di dalam si node control. Nah, control ini barulah kita kasih dia supaya dia anchor di button left. Nah, kalau dia pasang di button left, dia turun ya. Jadi kita pasang ke atas lagi. Oke. Nah, teman-teman sekarang kalau udah pasang dia di sini, kita bisa play aja langsung. Nah, di sini saya klik buttonnya, tapi kok nggak terjadi apa-apa ya teman-teman? Oh, itu karena teman-teman ini hanya berfungsi untuk touch device. Jadi kalau kita klik pakai mouse ya nggak efek begitu ya. Tapi ada caranya kalau misalkan kita pengen mengembangkan di touch device, tapi kita mau simulasi menggunakan mouse. Jadi kita bisa pergi ke project setting. Kita cari di sini pointing ya. Pointing, nanti keluarnya ini ya. Kita bisa emulate touch from mouse. Jadi maksudnya apa ini? Kita cek checklist ini. Emulate touch from mouse itu artinya kalau saya klik, itu dianggap sebagai sebuah touch. Nah, ini kalau yang bawahnya kebalikan ya. Kalau saya touch di dalam device, itu dianggap sebagai sebuah klik gitu ya. Nah, ini saya akan oke dua-duanya aja, on aja. Nah, sekarang kalau udah on, teman-teman bisa lihat button saya ini sekarang udah bisa saya klik. Cuman nggak ada efeknya aja gitu ya. Oke. Kegedean by the way teman-teman. Mari kita kecilin dikit ya. Kita kecilin dikit aja. Segini mungkin ya. Pas. Oke. Nah, sekarang kita punya bitmask. Bitmask ini apa? Nah, terus terang teman-teman saya belum tahu bitmask ini apa. Di dokumentasinya juga belum
jelas gitu ya, belum ada keterangan yang jelas Bitpest ini buat apa. Jadi nanti kalau teman-teman di sini sudah tahu Bitpest ini buat apa, boleh tolong diketik aja di kolom komentar kasih tahu saya ini buat apa. Atau kalau misalnya mau nunggu ya teman-teman nanti kalau saya sudah pelajari, sudah tahu ini apa, mungkin saya nanti share di video-video mendatang. Oke? Nah, shape di sini. Nah, shape di sini juga sebenarnya adalah berapa besarnya daripada si button ini yang bisa saya klik gitu ya. Bentuk shape-nya buttonnya seperti apa. Jadi kalau misalnya di sini saya pakai dia misalkan kotak begitu ya, rectangle, saya bisa bikin rectangle-nya ini gedenya misalkan jadi 200 gede begitu ya. Maka kalau saya pasang rectangle seperti ini buttonnya ya. Kalau saya klik di sini, dia akan dianggap sebagai klik gitu. Teman-teman lihat ya, saya kliknya nggak di button, tapi saya klik di rectangle ini, tapi dia yang dianggap sebagai klik. Jadi teman-teman kalau pengen pakai shape, nah bentuknya shape-nya sesuaikan dengan button kalian. Di sini tentunya kita nggak pakai rectangle, kita hapus aja, kita pakainya circle aja, circle, kita kasih radiusnya 100. Nah, kurang lebih pas lah ya. Nah, oke, kita punya button seperti itu. Shape santet nggak? Ini maksudnya si shape ini, shape yang kita bentuk ini, keluarnya di tengah-tengah tekstur nggak? Ya, kita pengen on, shape-nya visible nggak? Pengen visible atau nggak, terserah teman-teman ya. Nah, di sini press by press ini adalah apa? Kalau saya on, ada jari lewat, jadi jari yang nge-drag lewat, itu dianggapnya sebagai klik. Tapi kalau misalnya kalau di off, kalau jaringnya cuma lewat, nggak dianggap sebagai klik. Tapi kalau diklik tepat di tengah-tengah si button tersebut, baru dianggap klik gitu ya. Jadi teman-teman terserah, ini perilaku dari button kalian pengen seperti apa. Oke? Nah, udah gitu kita punya action, teman-teman, action. Nah, action ini apa sih sebenarnya? Action ini teman-teman adalah kita bisa masukin dengan menggunakan input map kita. Jadi kalau teman-teman ingat waktu kita bahas tentang keyboard input, di sini kita punya kendali maju, mundur, lompat, atas, dan bawah. Nah ini adalah sebenarnya action teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah punya seperti ini, tinggal kita pasang aja di dalam button kita. Oh ini left, berarti mundur ya. Kita tinggal pasang actionnya mundur. Jadi nggak perlu coding aneh-aneh begitu. Cukup pakai ini, kita tinggal jalankan. Sekarang saya tinggal klik, dan dia akan mundur. Oh, ini nggak ada button lain gitu ya. Oke. Berarti sekarang kita sudah bisa membuat dia mundur. Nah, teman-teman tinggal pasang lagi button-button berikutnya buat yang lain-lain. Jadi misalkan di sini saya duplikat ya, teman-teman. Teman bisa duplikat ya. Kalau misalnya ini touchscreen, kita bisa duplikat. Ctrl D, jadi kita langsung bisa duplikat. Kita punya 4 buah button, misalkan ini left. Ini kita bikin jadi right. Ini misalkan kita bikin jadi up. Oh ya, up dan down. Atau kita pakai bahasa Indonesia aja ya, mundur ya. Mundur. Ini maju. Ini atas, ini bawah. Maaf ya, kurang konsisten ya. Nah, kita punya mundur, sini. Kita punya maju, kita majunya kita pindahin aja ke samping. Sini gitu ya, misalkan. Nah, ini tentu saja ada caranya untuk lebih rapi, teman-teman. Cuman saya sedikit malas begitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen lebih rapi menggunakan control yang lain juga boleh. Silakan. Di right saya, pengen di sini aja, karena kita nanti bakal ada satu button lagi buat sampingnya. Kita akan tambahkan si atas ini di atas seperti ini. Tengah-tengah aja. Kita kasih button up press-nya di sini. Nah, kita kasih button up-nya di kelewat. Di sini. Oke. Nah, di sini aja deh. Punya button begitu, dan kita punya button down. Bawahnya ini kita kasih button down. Oh, salah ya tadi saya pindah ini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Button down press. Kita pasang dia di sini. Dan sekarang kita punya majunya juga kita pasang di sini. Button right. Button right. Dan right press. Oke. Ini maju. Oke, yang ini atas. Yang ini bawah. Oke. Kalau kita jalankan sekarang, kita akan punya dia kiri kanan, bawah, atas. Atasnya belum efek ya karena loncat ya. Nah, kalau kita pengen bikin belah sini ya tinggal kita bikin aja satu button lagi buat loncatnya. Nah, kalau kita pengen tambah lagi satu lagi button juga bisa boleh, buat button jump-nya juga kita bisa tambahkan ya.
Itu kita bisa add lagi button. Tambah kontrol lagi ya. Kontrolnya kali ini kita akan pasang dia di kanan bawah, bottom right. Nah, kita pasang sebuah touchscreen button. Touchscreen button ini buat jump. Kita akan pasang button jump-nya di normal dan button jump-nya di press. Ini saya sengaja ada bedain sedikit gitu ya. Pasang di sini. Saya nggak pakai bit mask-nya begitu. Kayak shape-nya. Saya biarkan shape-nya empty dulu ya. Kita coba dulu ya. Ini belum jalan ya. Karena kita belum pasang action-nya ya. Sekarang kita akan pasang action-nya sebagai lompat. Oke. Ya, oke ya. Kita bisa loncat sekarang. Nah, kalau teman-teman pengen supaya dia bisa bentuknya lebih enak kan kalau misalkan dia full begini kan nggak enak ya teman-teman ya. Kasih mau delete aja teman-teman bisa kasih transparansi sedikit supaya si buttonnya bisa lebih transparan gitu ya. Jadi kelihatannya lebih enak gitu ya. Walaupun ya kalau terlalu transparan nggak enak ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi itulah caranya teman-teman bisa menggunakan touchscreen button untuk kita membuat on-screen button yang bisa kita nanti pakai di dalam mobile phone kita kalau nanti kita sudah ekspor gamenya ke dalam Android atau iOS gitu ya. Oh ya, by the way teman-teman di sini kita juga bisa menggunakan sinyal yang ada di touchscreen button. Di sini dia punya press dan release. Jadi kalau teman-teman pengen supaya buttonnya ada codingannya, bukan cuma menggunakan tadi yang input mask, juga boleh teman-teman di sini ada press dan release dan teman-teman bisa pasang scriptnya dimanapun teman-teman pengen gitu. Oke ya. Saya rasa cukup untuk touchscreen button. Kita akan ketemu lagi di video mendatang di mana kita akan bahas bagaimana sih caranya kita bisa mengekspor game kita ke dalam Android. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.